Shalom, ketemu lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Kita selalu dalam keadaan baik, sukacita, dan juga penuh damai sejahtera Tuhan. Seperti biasa, nanti saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah itu bisa menginspirasi, memotivasi, bisa juga menghibur, menguatkan, dan juga bisa memberikan teladan buat kita, memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan. Terlebih lagi, pastinya menyejukkan jiwa kita. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kembali kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh memasuki hari ini, menjalani hari ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Kau Bapa yang baik dan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau selalu ada pertolongan, ada jawaban, ada jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang membuat mujizat, dan mujizat-Mu juga masih terjadi sampai hari ini. Terima kasih Bapa buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami percaya Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberikan kehidupan yang baru buat kami, dan biar semuanya itu kami bawa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba serahkan acara Kesejukan Bagi Jiwa saat ini dalam pimpinan Tuhan. Roh Kudus mengurapi hamba dan memperlengkapi hamba untuk bisa membacakan kisah ini dengan baik. Dan biarlah kisah ini juga akan memberkati setiap mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dulu kau berkuasa
Kau Allah yang tak pernah berubah. Dulu Kau berkuasa, selamanya berkuasa. Aku percaya mujizat Allah masih terjadi saat ini. Semakin lama semakin bertambah mujizatku, amin. Ku telah mendengar perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib di masa lalu. Ku yakin Kau Allah yang tak pernah berubah. Dulu Kau berkuasa, selamanya berkuasa. Aku percaya mujizat Allah masih terjadi saat ini. Semakin lama semakin bertambah mujizatku, amin. Aku percaya mujizat Allah masih terjadi saat ini. Semakin lama semakin bertambah mujizatku, amin. Mujizatku, amin. Mujizatku, amin. Baik saudara, saat ini saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan dengan judul Kisah Taylor. Kisah ini dimulai dari pembuahan. Cacat genetik yang terjadi telah mengubahkan hidup 3 orang, 4 termasuk saya. Asal mula tragedi, kepedihan, dan kemenangan ini muncul ketika bayi lelaki mungil bernama Taylor Lee dilahirkan pada 22 Mei tahun 1984. Pertama kali saya menggendongnya, ia belum berusia 12 jam. Sejak dulu hingga sekarang, orang tuanya adalah sahabat saya. Dan kini saya mendapatkan sahabat ketiga, yakni bayi lelaki yang merupakan keajaiban yang sempurna. Saat berusia 6 bulan, kami memperhatikan adanya sesuatu yang tak beres. Ia tidak dapat duduk, sulit membalikan tubuh, dan mengalami kesulitan buang air besar. Pada usia 8 bulan, orang tuanya membawa Taylor ke dokter spesialis. Setelah melalui pelbagai tes dan hari-hari yang penuh emosi serta ketidakpastian, dokter berkata, "Saya ikut sedih. Bayi Anda menderita Hoffmann-Werding, yakni kelainan berkaitan dengan melemahnya pertumbuhan otot." Setelah terdiam beberapa saat, dokter itu menambahkan, Taylor tak akan pernah dapat berjalan, bahkan mungkin tak akan pernah dapat duduk. Ia mungkin tak akan hidup lebih dari 2 tahun. Tes-tes yang dilakukan dengan jelas menguatkan diagnosa yang mengerikan itu. Otot-otot Taylor hampir-hampir tak mengalami perkembangan. Bahkan ususnya tak bekerja sebagaimana mestinya. Malam itu kami duduk bersama dalam diam, saling berbagi kepedihan. Kami semua menyayangi dan menginginkan si kecil Taylor. Kepedihan itu datang terlalu cepat dan teramat menyakitkan. Pada hari Minggu, beberapa teman memberitahukan bahwa mereka akan mengadakan persekutuan doa dengan para majelis pada hari Senin malam. Mereka akan memohon kesembuhan dari Allah dengan keyakinan bahwa apapun jawaban doa itu,
Allah mengetahui yang terbaik dan bahkan Dia mengasihi Taylor lebih dari mereka mengasihinya. Tentu saja saya bersedia hadir, walaupun dalam benak saya yang konservatif sama sekali tak ada keberanian yang demikian besar untuk menghampiri tahta surga. Senin sore itu, para diaken dan teman-teman dekat mereka berkumpul di ruang keluarga bersama Taylor. Mereka bersatu hati dalam doa, baik dalam keheningan maupun dalam doa-doa yang diucapkan saat kami menghampiri tahta surga dan memohon kesembuhan bagi Taylor. Ada satu tujuan, satu hati, dan satu pengharapan kepada Allah Bapa di surga. Keesokannya, Taylor diperiksa oleh dokter spesialis. Orang tuanya segera menelpon saya begitu tiba di rumah. Ia sudah disembuhkan total. Allah menyatakan mujizatnya kepada kami. Pada malam itu, Allah menyembuhkan Taylor Lee Rock secara ajaib. Meski sebelumnya tak ada satu otot pun dalam tubuhnya yang berfungsi, kini melalui serangkaian tes diketahui bahwa setiap fungsi ototnya bekerja normal. Tepat pada Selasa pagi itu. Ini mujizat, kata dokter. Saya tak dapat menjelaskannya. Ia adalah bayi berusia 8 bulan yang benar-benar normal. Bawalah ia pulang. Kini Taylor adalah anak lelaki berusia 11 tahun yang sehat dan aktif. Ia telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya 5 tahun yang lalu. Taylor mencatat rekor lari jarak jauh tingkat nasional dan dari 2 negara bagian. Taylor tidak menjalani latihan dan bimbingan khusus. Kemampuannya benar-benar sebuah karunia. Ia mulai mencatat rekor saat berusia 9 tahun dan menjadi juara nasional pertama kali ketika berusia 10 tahun. Ia mempunyai satu ruangan yang penuh dengan piala dan medali, dan sikap rendah hati yang membuatnya menikmati setiap perlombaan lari, entah ia menang atau kalah. Ia selalu menjadi yang pertama kali memberi selamat kepada orang lain dan turut senang dengan mereka yang menang. Memenangkan pertandingan bukanlah alasan utamanya ikut bertanding. Ia tahu kemampuannya adalah karunia Allah dan ia mengikuti setiap pertandingan untuk memuliakan Bapa. Dengan berlari sungguh-sungguh, dengan melakukan yang terbaik, dan dengan menyatakan kepada orang lain bahwa Kristus ada di dalam dirinya. Allah telah memberi Taylor kemampuan yang luar biasa, yang membuatnya menjadi perhatian media, baik TV maupun surat kabar. Dan dalam setiap wawancara, dengan sukacita orang tuanya mengembalikan kemuliaan bagi Allah dengan menceritakan bagaimana Taylor disembuhkan. Amin, puji Tuhan. Kisah ini diceritakan oleh Mary Nelson. Luar biasa dahsyat, saudara ya. Seorang bayi yang memiliki cacat bawaan atau cacat genetik, otot-ototnya tidak berkembang. Dokter memprediksi dia bahkan tidak mungkin bisa duduk, ya. Dan usianya pun paling hanya sampai 2 tahun. Tetapi ketika ada kepedulian dari saudara-saudara seiman, ya, dan orang tuanya juga mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, mereka berdoa bersama-sama supaya terjadi mujizat bagi Taylor.
Dan yang luar biasanya, benar-benar mujizat itu terjadi, saudara. Waktu itu bayi Taylor disembuhkan total di usianya yang ke-8 bulan, ya. Bahkan dokter berkata ini benar-benar mujizat. Mereka tidak dapat menjelaskan karena sebelumnya, ya, sungguh fungsi ototnya tidak bekerja sama sekali. Tetapi setelah didoakan dengan satu tujuan, satu hati, satu pengharapan kepada Allah Bapa di surga, Taylor bisa mengalami mujizat, sembuh total. Bahkan dalam perkembangan usianya, dia bisa mengukir prestasi, ya, dengan mencetak rekor lari jarak jauh, ya, tingkat nasional, bahkan negara bagian. Dan juga yang luar biasanya, Taylor tidak pernah mendapatkan bimbingan khusus atas kemampuannya itu. Sungguh-sungguh itu sebuah karunia dari Tuhan. Tuhan tidak hanya menyembuhkan, melakukan mujizat, Tuhan juga memberikan karunia yang luar biasa, kemampuan berlari yang luar biasa, sehingga Taylor bisa mengikuti perlombaan-perlombaan lari dan mengukir prestasi. Dan yang dahsyatnya, dia menjadi anak yang rendah hati, saudara, ya. Dia ikut bertanding, bukan menyombongkan diri kalau dia menang. Kalah menang, dia tetap menghargai, ya, hasil yang dia capai. Bahkan dia tidak segan-segan mengucapkan selamat kepada lawannya, entahkah lawannya itu menang atau kalah. Dan dia selalu mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Juga orang tuanya ketika diwawancara oleh TV, oleh media, ya, selalu menceritakan bagaimana Taylor disembuhkan. Dahsyat, luar biasa, saudara, ya. Puji Tuhan. Sebab itu, saudara, saya selalu anjurkan kepada kita untuk terus andalkan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, dan terus melekat kepada Tuhan. Apapun pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi, ketika kita andalkan Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berdoa dengan kesungguhan, maka Tuhan sanggup menolong kita dan melakukan mujizat bagi kita. Karena firman Tuhan juga berkata, bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi tidak ada yang mustahil juga bagi orang percaya. Puji Tuhan, selamat kita terus menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, terus maju di dalam Tuhan, semangat, jangan putus asa, dan terus andalkan Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh luar biasa. Kami sudah mendengar sebuah kisah bagaimana Engkau melakukan mujizat kepada seorang anak yang lahir cacat secara genetik, tetapi Engkau sanggup menyembuhkan dengan sempurna dari kecacatannya, bahkan menjadi anak yang normal. Bahkan Engkau anugerahkan dengan karunia, kemampuan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Mari Bapa, biar kisah ini akan mendorong kami untuk terus mempercayai Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus beriman kepada Tuhan. Apapun pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi, tantangan berat apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya di dalam Engkau tidak ada jalan buntu, dan di dalam Engkau selalu ada pertolongan, ada jawaban, dan Engkau juga yang sanggup menjawab pergumulan kami, dan Engkau juga yang sanggup melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang berkemenangan, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang juga percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengar kisah ini, biar Engkau yang beracara secara pribadi dalam hidup mereka,
menguatkan, meneguhkan, menghibur, dan terus memberikan pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih kalau saudara sudah mendukung acara Kesejukan Bagi Jiwa dengan terus like, subscribe, dan share kisah-kisah yang sudah saya bacakan sehingga memberkati dan saudara juga menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus dimuliakan. Puji Tuhan, sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.